Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Love Affair in the Afternoon episode ke-6. Di episode lalu, setelah penolakan Jungwoo yang refleks mendorong Ji-eun karena hendak menciumnya, hubungan keduanya pun jadi merenggang. Ditambah lagi, Jungwoo salah paham pada Ji-eun karena nggak sengaja melihat Kang Chul yang sedang mendekati wanita itu. Padahal niat hati Kang Chul untuk mendekati Ji-eun karena ia ingin meminta bantuan Ji-eun untuk mendekati Soa. Namun berkat kata-kata mutiara yang ironisnya diucapkan oleh Min Yong, Ji-eun pun seperti mendapat semangat baru untuk percaya diri mencari cinta sejati walaupun harus selingkuh sekalipun. Ya, akhirnya Ji-eun pun memberanikan diri untuk menemui Jungwoo, pria yang selama ini dianggap sebagai sang cinta sejatinya yang sesungguhnya. Kedatangan Ji-eun pun disambut hangat oleh Jungwoo dan hari itu pun kisah cinta terlarang mereka pun baru saja dimulai. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya. Check it out! Walaupun tahu jika hubungannya dengan Jungwoo itu adalah sebuah kesalahan besar, namun Ji-eun yang sudah tanggung menyukai Jungwoo dan merasa nyaman dengan pria itu, memutuskan untuk tetap menjalani hubungan terlarang itu. Jungwoo pun meminta Ji-eun untuk menemaninya selama melakukan kegiatan observasi di hutan setiap hari Kamis sore. Sambil berduaan, Jungwoo dan Ji-eun pun mencoba untuk mengenal satu sama lain dan mulai tidak canggung untuk bergandengan tangan. Ya, tanpa keduanya sadari, diam-diam Park Jimin pun memotret mereka berdua. Sementara itu, sama seperti Ji-eun, hubungan Soa dan Do Ha-yeon pun mengalami peningkatan. Soa sudah berani melakukan hubungan lebih mendalam dengan Do Ha-yeon. Mudah-mudahan paham ya maksudnya. Namun Do Ha-yeon ini masih aja negatif thinking pada Soa dan menganggap wanita itu hanya memanfaatkannya saja agar mau menjadi ilustrator pada buku yang akan diterbitkan oleh perusahaannya Lee Yong-jae. Padahal Soa sendiri memang benar-benar mencintai Do Ha-yeon. Susah banget meyakinkan pria itu, Soa pun akhirnya pulang dengan hati sedih dan kecewa. Saking sedihnya mendapat pandangan negatif dari Do Ha-yeon, Soa pun jadinya sakit dan akibatnya ia tidak bisa fokus mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Dan bebannya pun semakin bertambah saat Lee Yong-jae dengan entengnya request ini itu pada Soa dan malah tidak memberinya perhatian. Berbeda dengan Soa, suasana hati Ji-eun pagi itu nampak berbunga-bunga mengingat kebersamaannya dengan Jungwoo. Namun kebahagiaannya itu sedikit terganggu dengan kemunculan Changguk yang heran melihat Ji-eun yang senyum-senyum sendiri pagi hari itu. Dan seperti biasa, Changguk pun berangkat kerja begitu saja tanpa berpamitan hangat dengan Ji-eun. Namun anehnya kali ini, Ji-eun merasa tidak terganggu dengan sikap datar suaminya itu. Ya, ini semua karena ia sudah menyukai orang lain. Jadi mau suaminya peduli atau tidak, itu bukan masalah untuk Ji-eun. Pulang dari bekerja, Ji-eun pun dihampiri oleh Min Yong yang bertanya-tanya, "Kemana ya Soa? Kok hari ini nggak masuk kelas yoga?" Ji-eun pun mencoba menghubungi Soa, namun teleponnya nggak diangkat. Min Yong pun lantas pamit duluan pada Ji-eun. Ia mau buru-buru pulang karena nanti malam ia ada janji makan malam dengan suaminya yang tidak lain adalah Jungwoo. Namun makan malam itu seperti kutukan bagi Jungwoo karena malam itu Min Yong berharap untuk bisa segera punya anak dari suaminya itu. Sementara itu, di kantornya, Lee Yong-jae pun tengah mengamati lukisan wanita hasil karya Do Ha-yeon yang tanpa ia sadari terinspirasi dari Soa alias istrinya sendiri. Sementara itu, entah apa yang ada dalam pikiran Changguk, ia memberanikan diri untuk menghadap atasannya dan meminta agar kontrak Go Yeon-ah diperpanjang di kantor itu. Namun, sepertinya permintaan Changguk ini ditolak. Dan untuk menghilangkan kesedihan dan merayakan hari perpisahan, Go
Yeon-ah pun mengajak Changguk ke tempat ajab-ajab. Ya, Changguk pun joget dengan hebohnya dan tanpa ia sadari, ia malah bersenggolan dengan Lee Yong-jae yang tengah ajab-ajab juga. Dan karena keasikan joget, membuat Changguk akhirnya pulang telat. Tapi hal ini tidak lagi mengganggu Ji-eun karena anehnya justru ia merasa nyaman saat Changguk tidak ada di rumah. Keesokan harinya, Ji-eun dan Min Young pun menjenguk So-ah. Ya, tiga wanita itu pun kembali membahas masalah kehidupan percintaan. Gegara So-ah yang ember, Min Young pun baru tahu kalau Ji-eun pun tengah dekat dengan seorang pria. Namun So-ah menjelaskan kalau Ji-eun dan pria itu seperti pasangan gerimis yang malu-malu. Beda dengan dirinya dan Do Ha-yeon yang bagaikan pasangan badai. Malamnya, Lee Yong-jae pun mengajak So-ah ke pesta yang diadakan oleh Kim Bit-na yang juga rupanya mengundang Do Ha-yeon, sang mantan suaminya. So-ah pun kaget dengan kedatangan Do Ha-yeon dan membuat ia jadi merasa canggung selama pesta berlangsung. Sementara itu, Sun Woo Jenny, seorang kurator yang sedang mencoba mengambil hatinya Lee Yong-jae, akhirnya mencoba untuk mendekati pria itu. Namun, Jenny pun rada curiga dengan gerak-gerik So-ah dan Do Ha-yeon yang saling curi-curi pandang. Pulang dari pesta, So-ah yang kembali sendiri pun dihampiri oleh Do Ha-yeon yang diam-diam menyesal karena sudah menuduh So-ah yang enggak-enggak. Namun So-ah yang kadung kecewa tidak mau menanggapi Do Ha-yeon dan memutuskan untuk pulang dengan taksi. Di jalan, So-ah pun mendadak mendapat pesan misterius yang mengajaknya untuk ketemuan di sebuah hotel besok sore. So-ah pun membalas pesan itu dan bertanya, "Siapa ini?" Dan hari Kamis, hari yang ditunggu-tunggu oleh Ji-eun dan Jung-woo pun tiba. Ji-eun yang sedang riang gembira tidak sengaja bertemu dengan Min Young yang habis beli vitamin ibu hamil. Ji-eun yang hendak bertemu Jung-woo pun menolak ajakan Min Young untuk ngopi bareng hari itu. Sementara itu, Jung-woo pun mendapat teguran dari kepala sekolah akibat foto yang diambil Park Ji-min saat ia sedang berjalan-jalan dengan Ji-eun. Sang kepala sekolah menganggap perselingkuhan yang dilakukan Jung-woo bisa merusak citra sekolah. Jung-woo pun akhirnya membatalkan janjinya untuk bertemu Ji-eun dengan mengirimnya sebuah pesan, yang mana membuat Ji-eun jadi kecewa berat. Sesaat ia sadar kalau dirinya itu bukanlah siapa-siapa bagi Jung-woo. Dan kepercayaan dirinya yang ia coba bangun kembali runtuh seketika. Sementara itu, So-ah yang tengah bersiap-siap pergi pun ragu. Apakah orang yang mengajaknya ketemuan itu adalah Do Ha-yeon? Ia pun lantas mengirimkan screenshotan pesan itu pada Do Ha-yeon yang malah tengah melukis. Do Ha-yeon pun bingung karena bukan ia yang mengirimkan pesan itu. Do Ha-yeon pun jadi gelisah tatkala So-ah mengirim pesan lagi. Jika siapapun yang mengajaknya ketemuan itu, So-ah akan datang menemuinya. Di kantornya, Lee Yong-jae yang tengah rapat dan hendak mengambil lukisan wanita hasil karya Do Ha-yeon pun terkejut saat Jenny memberitahunya kalau model lukisan itu adalah istrinya, alias So-ah. Lee Yong-jae pun geram dan buru-buru menelepon So-ah yang mengatakan jika dirinya akan pulang telat. Padahal aslinya, Lee Yong-jae sedang dalam perjalanan pulang ke rumah untuk menggerebek istrinya. Namun gak sengaja, ia malah berpapasan dengan mobil So-ah yang baru saja keluar. Dengan amatiran, ia pun mengikuti So-ah ke hotel. Sadar dirinya tengah diikuti, So-ah pun buru-buru menghindar dan meminta bantuan pada seseorang. Dan akhirnya, So-ah pun ditarik masuk ke sebuah kamar hotel dan membuat Lee Yong-jae akhirnya kehilangan jejak. Di sisi lain, Ji-eun yang lagi kecewa dan sedih berat mendadak didatangi oleh mertuanya yang bercerita kalau ia habis memimpikan Ji-eun dan Changguk yang memiliki anak laki-laki. Ji-eun yang lagi bad mood pun nggak bisa menahan emosinya dan langsung mengatakan jika ia dan Changguk tidak bisa memiliki anak. Jadi ia meminta agar sang ibu mertua tidak usah membicarakan masalah anak lagi dengannya. Terkejut dengan perkataan menantunya, sang ibu pun langsung mendatangi Changguk di kantornya. Dengan entengnya, Changguk mengatakan kalau ia dan Ji-eun nggak berharap untuk punya anak. Toh selama ini mereka tidur pun cuma sebatas pegangan tangan aja.
Sementara itu, Jian yang masih penasaran kenapa Jungwoo membatalkan janjinya, akhirnya datang ke hutan. Ia pun kaget menemukan Jungwoo malah ada di sana. Padahal kan dia sendiri yang membatalkan janjinya. Kesal, Jian pun berbalik untuk pulang. Namun Jungwoo tiba-tiba saja memeluk Jian dan menahannya untuk pergi. Dan untuk pertama kalinya, Jungwoo pun akhirnya memberanikan diri untuk mencium Jian. Dan Love Affair in the Afternoon episode ke-6 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-7-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!